Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Saya Nisa Wida Kamila sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, tapi saya masih merasa lemas Ibu. Baik, sebelumnya boleh saya duduk sebentar? Bisa. Terima kasih. Jadi gini, saya ingin mengajak Ibu ngobrol santai aja terkait kondisi gizi dan makanan Ibu selama dirawat. Semua yang kita bicarakan sekarang bersifat rahasia dan nanti informasi yang Ibu berikan akan saya gunakan untuk proses penyembuhan Ibu ya. Baik Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Jadi konseling gizi ini bertujuan agar kebutuhan gizi Ibu bisa terpenuhi dengan baik, sehingga nanti kondisi kesehatan Ibu bisa cepat membaik. Kemudian kalau saya cek dari catatan medis, Ibu mengalami dengue shock syndrome dan saat ini HB Ibu cukup rendah ya, hanya 7,2 gram per desiliter, sedangkan nilai normalnya itu 12 sampai 15 gram per desiliter. Kemudian saya juga lihat dari kadar zat besi dan vitamin C-nya juga di bawah normal. Boleh saya tanya sedikit soal kebiasaan makan Ibu sebelum masuk rumah sakit? Boleh Ibu. Saya itu Ibu biasanya ya kalau makan itu makan nasi, terus sama mie Ibu. Terus kadang-kadang saya itu makan ayam goreng sama telur. Nah, terus saya itu kalau makan sayur itu jarang-jarang itu ya Ibu, karena saya kurang suka sayur juga. Terus buah juga saya kadang nggak sempet. Terus saya tuh lebih enak itu makan cepet saji Ibu, karena biar cepet aja mempersingkat waktu. Baik, jadi Ibu lebih sering konsumsi makanan instan, kurang konsumsi buah dan sayur ya? Iya Ibu. Kemudian untuk air putihnya konsumsinya bagaimana Ibu? Oh, kalau air putihnya saya jarang sih Bu minum air putih, karena kan kayak hambar gitu ya Ibu. Iya. Oh, saya ngerti. Baik, jadi sekarang Ibu masih sering mual muntah nggak? Ya Ibu, saya itu masih sering merasa mual sama muntah. Nah, jadi makanya saya itu cuma bisa makan bubur aja, sama saya minum air putih aja. Paling air putihnya dikit banget. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu mengalami anemia defisiensi besi, kekurangan vitamin C dan asupan makannya tergolong sangat kurang nih Ibu sejak dirawat di rumah sakit ini. Hal ini bisa memperlambat pemulihan karena tubuh itu sebenarnya butuh energi dan zat gizi yang cukup untuk melawan infeksi di dalam tubuh. Kemudian untuk vitamin C itu penting untuk membantu penyerapan zat besi, dan zat besi sendiri itu dibutuhkan untuk pembentukan darah dalam tubuh. Kalau dua-duanya kurang, nanti tubuh bisa jadi makin lemas, kemudian bisa lebih rentan terhadap infeksi. Oh, pantesan ya Ibu, saya itu sering merasa lemas. Betul Bu, tapi tenang aja, nanti kami dan tim akan bantu supaya asupan gizinya bisa perlahan ditingkatkan, tapi tanpa memperberat kondisi Ibu. Jadi nanti santai aja Bu, makannya santai gitu. Kemudian untuk saat ini makanan Ibu bisa akan kami sesuaikan dalam bentuk cair penuh atau makanan lunak dengan tinggi energi dan tinggi protein. Nanti pelan-pelan kalau misal udah mulai bisa konsumsi makanannya mencukupi, nanti akan pelan-pelan ditambah sesuai kemampuannya Ibu. Kemudian misalnya nih, kita bisa mulai dengan sup ayam, jus buah, bubur kacang hijau atau smoothies. Oh iya Bu, alhamdulillahnya ya saya itu kalau misalnya jus atau sama bubur manis itu tuh masih bisa masuk Bu. Masih bisa. Bagus. Nanti kita bisa manfaatkan itu. Kemudian saya juga minta ya agar makanan Ibu mengandung cukup zat besi dan vitamin C. Jadi nanti kalau dapat makanan dari rumah sakit, usahakan untuk dihabiskan Ibu, karena untuk mencukupi semua kebutuhan zat gizi dalam tubuh. Jadi nanti pemulihannya bisa lebih cepat. Kemudian nanti akan kami berikan suplemen apabila masih dibutuhkan. Baik Ibu, tapi kadang saya itu masih merasa mual ya Ibu, kayak pengen
pengen muntah tapi gak keluar gitu. Itu wajar, nggak apa-apa. Nanti kita makanya kita sarankan makan dalam porsi kecil tapi sering, misalkan dengan 3 sampai 4 sendok dulu setiap 2 jam. Kemudian untuk mengurangi rasa mualnya itu bisa menghindari makanan yang berbau tajam dulu, begitu Ibu. Kemudian nanti setiap hari saya dan tim akan visit Ibu untuk memantau asupan Ibu dan mengevaluasi berat badan dan hasil laboratoriumnya Ibu. Kemudian target kita pelan-pelannya nanti naikin asupan hingga 2000 sampai 2600 kilokalori per hari. Kalau misalkan nanti Ibu bisa makan cukup dan nilai darahnya membaik, insya Allah pemulihannya akan lebih cepat dan bisa lebih cepat juga pulang ke rumahnya. Makasih banyak ya Ibu, saya itu jadi ngerti sekarang pentingnya makanan untuk bisa saya mempercepat penyembuhan. Dengan senang hati Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau butuh bantuan, jangan ragu ya, sampaikan ke perawat atau ke saya langsung. Saya biasanya ada di ruang ahli gizi di dekat Bangsal dan di Leon. Semangat terus ya Ibu, insya Allah bisa pulih secepatnya. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Sebelumnya ini ada riset terkait makanan dan diet Ibu, nanti bisa dibaca-baca untuk persiapan untuk pembelajaran Ibu. Ini boleh dibawa pulang nanti. Terima kasih. Kemudian terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan Ibu. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan. Saya izin pamit ya.